Silahkan dipersiapkan ya anak-anak, kita akan mulai live streamingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan ya, hari ini kita akan membahas mengenai materi yaitu tentang web hosting. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu web hosting, jenis-jenisnya apa saja, kemudian keuntungan dan kelemahannya apa saja, dan juga bagaimana cara kita bisa menggunakan web hosting tersebut. Oke ya, kita mulai saja. Pada materi administrasi sistem jaringan di kelas 12 ini, untuk kompetensi dasar yang pertama itu yang akan kita bahas adalah web hosting ya. Mengapa kita membahas web hosting? Karena nanti kalian dituntut untuk bisa mengelola kontrol panel hosting. Jadi kalian dituntut untuk bisa menjadi admin atau berposisi sebagai administrator untuk mengelola website yang kalian miliki. Nah, untuk mengelola website yang kalian miliki, kalian perlu memilih jenis hosting apa yang harus kalian sewa atau yang harus kalian miliki. Nah, di sini akan Ibu jelaskan beberapa macamnya ya. Nah, sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu mengenai web hosting. Jadi kalian tidak perlu merasa bingung atau tidak perlu merasa aneh dengan bahasa web hosting ini. Jadi anggap saja web hosting ini seperti sebuah komputer, seperti sebuah file atau seperti sebuah wadah di mana biasa kalian menyimpan sebuah file. Hanya saja di sini kalau untuk web hosting itu bedanya file yang kita simpan itu beragam ya. Ada file gambar, ada file data, ada file teks, bahkan juga file audio. Dan ditampilkannya pun itu dalam bentuk menggunakan web browser dengan menggunakan sebuah nama domain. Di mana nama domain ini harus kalian daftar ya atau harus kalian miliki. Nah, itu mengenai web hosting. Nah, kemudian jenis-jenis web hosting sendiri itu apa saja? Kenapa harus ada jenis-jenis web hosting? Web hosting ini memiliki beberapa jenis karena untuk di lapangan setiap orang yang mengelola website itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda ya. Ada yang hanya untuk kepentingan belajar saja, ada yang untuk kepentingan komersil, dan juga mungkin ada untuk kepentingan-kepentingan lain. Nah, oleh karena itu di sini akan Ibu jelaskan beberapa jenis mengenai web hosting. Oke. Untuk yang pertama ya, ada shared hosting server. Yang kedua itu ada dedicated hosting server. Yang ketiga itu ada VPS hosting, dan yang keempat itu ada cloud hosting. Nah, jadi di sini di antara keempat hosting ini kita bisa memilih mana yang akan kita gunakan disesuaikan dengan kebutuhan kita nantinya. Ibu akan lihat di sini ya. Barangkali dari kalian ada yang ingin ditanyakan. Oke, di sini ada pertanyaan dari Akmal Faizi ya. Ibu mohon diulangi materi mengenai dedicated hosting. Oke, ya. Ibu akan berikan penjelasan ulang mengenai dedicated hosting ya. Nah, dedicated hosting ini adalah jenis web hosting yang kedua yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi Ibu perjelas seperti ini ya. Ibu analogikan seperti ini. Misalkan kalian sedang menyewa sebuah rumah ya atau sebuah kos-kosan, di mana dalam sebuah rumah itu terdiri dari 3 buah kamar. 3 buah kamar itu, satu buah kamar itu bisa ditempati 1 orang atau 2 orang. Tapi dalam sebuah kamar itu fasilitasnya sudah cukup lengkap. Ada kamar mandi, ada ruang keluarga, kemudian juga ada dapur. Sehingga aktivitas sehari-hari yang kalian lakukan itu bisa kalian lakukan dalam kamar kalian tersebut. Kalau bisa Ibu simpulkan ya, untuk dedicated hosting server ini kalian akan mendapatkan resource yang cukup besar, kemudian kalian yang bisa mengatur walaupun kalian berada pada server yang sama. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan untuk Akmal itu sudah jelas ya. Oke, terima kasih. Nah, itu materi mengenai ini ya, web hosting server. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan Ibu bahas bagaimana caranya mengelola kontrol panel hostingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.